Karena itu sebelum mengirim anak-anakmu ke luar negeri atau kemanapun, pastikan iman mereka itu genuine, asli. Sebab syarat ini mengerikan. Saya berbicara soal keluarga saudaraku. Mari kembali ke Maliaki pasal 2. Mereka mengejek firman Allah. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Lot keluar dari Sodom. Dan ketika Nuh masuk ke dalam Batra. Baru Tuhan menaruh hukuman. Saya bayangkan waktu Nuh membuat, yaitu saudaraku, kapal di atas gunung. Itu dibuat objek turis. Yang orang gendeng. Wong gila sencing. Itu masa bikin kapal, tidak ada air bikin kapal. Dan zaman itu belum ada hujan, saudara. Tidak ada hujan, saudara. Ya. Jadi mereka tidak pernah lihat hujan. Dan dibuat olok-olok. Kalau saudara diolok-olok, saudara tahu orang itu orang dunia. Amin. Saya ditanya, ngapain kamu ke Bali? Itu rugi tuh. Pengusaha enak-enak kok jadi pelayan sekarang. Mereka belum tahu tentang calling. Saudara, Maliaki pasal kedua, inilah yang Tuhan katakan tentang pernikahan. Come on, Maliaki pasal yang kedua. Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa marriage is the holy institution that I love. Luar biasa, saudara. Bukan selembar kertas. Amin. The holy institution that I love. Ayat 10 ayat 12 kita baca dulu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dalam menjadi apa? Suami Allah perempuan asing. Tempat kudus yang dikasih Tuhan bahasa Inggrisnya adalah begini. The Lord's holy institution which he love. Camkan ini. Pernikahan adalah lembaga yang kudus. Yang dicintai Tuhan. Barang siapa berkata cerai, engkau melawan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdiri di sini. Jangan ada daripada masyarakat mesianik, daripada umat Tuhan, kalau bertengkar berkata cerai. Sebelum saya menikahkan orang, saya pastikan ini seumur hidup loh. Ya, bukan untuk coba-coba, bukan sepatu ini. Ya, baju dalam aja dipakai, tidak boleh dikembalikan. Ya, sekali seumur hidup loh. Kalau berkata kami siap, baru saya nikahkan. The holy institution that he loved. Dan Tuhan berkata, aku menghancurkan kemah-kemah Yakub, ayat 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun yang membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Perkawinan campur. Jangan sekali-sekali. Di mana kerajaan Allah bisa kelihatan? Dalam keluarga kita. Saya mengajak kita punya nilai light. Nomor 1, loyalty. Pada minggu yang lalu, saya bersuka cita ada seorang kenalan kita, yang satunya jemaat di sini, yang menikah 38 tahun yang lalu bercerai 15 tahun yang lalu. Minggu yang lalu, saya nikahkan kembali. Sudah cerai, saudara. Ya. Yang saya tidak tahu itu begini. Pada waktu itu mereka tanya, Pak Arifin bisa menikahkan kami kapan? Saya periksa jadwal saya tanggal 2 Juli. Ibu ini terdiam. Lalu dia bilang, Pak, Anda tahu enggak? 2 Juli itu tanggal pernikahan kami 38 tahun yang lalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sementara dunia, saudaraku, cerai. Keluarga Tuhan menikahkan kembali. We move in the opposite spirit. Integrity, generosity, humility and truth. Ini nilai-nilai daripada kerajaan Allah di antara kita. Sementara orang makin pelit, anak Tuhan makin murah hati. Sementara dusta menjadi budaya di luar sana, anak Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat.
Mari baca kembali Maliaki pasal 2 tadi, ayat 13. Dan yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena tidak lagi berpaling kepada persembahan, dan tidak berkenan menerimanya daripadamu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan atau Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri mudamu, tapi istri masa mudamu. Yang kepada engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15 perhatikan. Bukankah Allah yang mengesahkan, menjadikan esa, menjadikan satu. Bukan Allah yang esa, tapi Allah yang mengesahkan, menjadikan mereka daging dan roh. Dan jadi kesatuannya bukan cuma setubuh, tetapi seroh, sejiwa. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jagalah berkhianat. 50% di Amerika Serikat itu menuju perceraian atau sudah bercerai. Di satu daerah yang disebut Bible Belt, itu daerah Texas. Bible Belt, sabuk Alkitab. Paling banyak seluruh Amerika, ngisin-ngisini saudara. Orang yang pernah kawin 3 kali, paling banyak di Texas. Jadi mereka itu ya, nyebut Yesus gembala, tapi pikirannya koboi saudaraku. Saya mau beritahu saudara, kalau itu terjadi di situ, hati-hati jangan terjadi pada kita. Sebab aku membenci perceraian, kamu memberikan korban, kamu merintih, kamu berpuasa, percuma kata Tuhan. Sebab engkau menutupi pakaianmu dengan kekerasan. Saudara kekasih dalam Tuhan, pernikahan yang kerajaan Allah itu kitab Kejadian pasal 2. Ketika Adam ketemu dengan Hawa, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan diberi nama perempuan, sebab dia berasal dari laki-laki. Isya. Isya itu artinya laki-laki yang punya kandungan. Sayang sekali dia belum memberi nama kepada istrinya. Baru belakangan setelah jatuh baru diberi nama. Terlambat saudara. Saya suka memberi nama orang saudara. Kalau namanya jelek saya ganti. Sebab nama itu berpengaruh. Benar saudara. Nama itu berpengaruh. Tidak tahu kenapa saya dulu milih sendiri nama Arifin saudara. Sebab saya ingin jadi orang pinter, orang yang hebat. Ya. Dan saya ambil aja nama itu. Hidupku kacau saudara. Lalu diganti Timotius. Menghormati Tuhan. Sebab dulu tidak hormat Tuhan, tidak hormat pendeta, tidak hormat orang tua, tidak hormat siapapun. Ketika nama diganti, orang panggil saya Timotius. Menghormati Tuhan. Nama itu pengaruh saudara. Karena nama itu hati-hati saudara. Ya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan membenci perceraian. Mari hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Suami istri. Jangan pernah ngomong cerai. Amin. Di luar sana. Dan kita sedang berada di zaman Nuh. Dan di zaman Lot. Di mana hamba-hamba Tuhan diejek, dipermainkan. Tapi saya mau beritahu saudara, dalam keluarga kita, nama Tuhan harus dijunjung tinggi. Silakan pemain musik kembali. Kita hidup di zaman Lot. Kita hidup di zaman Nuh. Karena itu saya mau katakan kepada umat Tuhan di sini. Do not hide your sin. Walk in the light. Tetapi bagi ibu-ibu yang mungkin suaminya ngaco. Atau suami-suami yang istrinya mungkin menyimpang. Ada kabar baik buat saudara. Tuhan tidak berdiam diri. Because this is the days of the sons of God. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak kami serahkan keluarga-keluarga kami padamu. Keluarga gandeng tangan semua. Keluarga gandeng tangan. Saya undang istri saya kekasih datang ke depan.
serangan ditujukan pada keluarga, pada suami-suami. Haleluya. Karena itu, biarlah istri selalu minta tudung dari suaminya. Istri saya kekasih, selalu saya doakan, saya berkati. Anak-anak, tunduk pada orang tuamu. Hormati orang tuamu. Dan para suami, hormatlah pada pemimpin rohanimu. Bapa di surga, hamba berdoa. Engkau akan memakai keluarga-keluarga di sini. Sebagai keluarga, sebagai kerajaan surga mini. Di kawasan mereka, di real estate manapun mereka tinggal. Di gang manapun mereka tinggal. Tuhan, kiranya Engkau nyata di tengah-tengah kami. Because the kingdom of God is within us, is among us. Terima kasih. Kami minta special blessing, special protection buat semua keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.